Tadi siapa? Pak Rani. Laila. Mbak Laila, oke silakan. Baiklah teman-teman, sebelum kita belajar, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa cukup. Amin. Anak-anak, hari ini adakah yang tidak masuk? Ada. Siapa? Irfan Ibu. Irfan. Iya, Bapak Eni. Kenapa tidak berangkat? Tidak tahu. Sakit ya? Yang Irfan sakit, yang tiga Tidak tahu. Oke, sebelumnya kita berdiri terlebih dahulu untuk menyanyikan lagu wajib nasional. Masih tak gentar, ayo kita berdiri. Oke anak-anak, supaya lebih fokus pada pagi hari ini, kita tepuk fokus dulu yuk. Tepuknya gini. Bersemangat, bersemangat, bersemangat. Janji fokus, janji fokus, janji fokus. Saya fokus, saya bisa, saya fokus, saya paham, saya fokus, saya bisa, saya paham. Sudah bisa? Ayo kita mulai ya. 1, 2, 3. Bersemangat, bersemangat, bersemangat. Janji fokus, janji fokus, janji fokus. Saya fokus, saya bisa, saya fokus, saya paham, saya fokus, saya bisa, saya paham. Nah, oke. Oke, bagaimana? Sudah lebih fokus kan? Sudah. Nah, sebelumnya Ibu mau tanya nih, apa yang biasanya kalian lakukan saat bangun pagi? Sholat subuh. Betul, sholat subuh, merapikan tempat tidur, berdoa, dan sebagainya. Selain itu, apa yang kalian lakukan jika ingin main keluar rumah? Pamit. Mengucapkan salam. Nah, sekarang ayo kita buka buku Pancasila pada bagian aku patuh aturan. Nah, tujuan pembelajaran kali ini yang pertama, siswa mampu menerapkan perilaku mematuhi aturan di lingkungan keluarga dengan tertib. Yang kedua, siswa mampu menerapkan berbagai aturan di lingkungan keluarga dengan tepat. Dan yang ketiga, siswa mampu menceritakan contoh sikap mematuhi aturan di lingkungan keluarga dengan percaya diri. Oke anak-anak, sebelumnya kita buat kesepakatan kelas dulu ya. Selama pembelajaran kalian tidak boleh rame, bicara sendiri, naik-naik ke meja. Pokoknya harus tertib ya. Baik, Bu. Nah, oke anak-anak, sekarang Ibu mempunyai gambar. Perhatikan gambar berikut. Ayo diperhatikan, jangan ada yang rame sendiri. Gambar apakah itu? Nah, dari gambar tersebut ada ceritanya. Nah, siapa yang mau membacakan? Ayo. Ibu. Oke, Mbak April, silahkan. Suatu pagi, Budi sedang bersiap-siap untuk berangkat sekolah. Ia melihat kamarnya berantakan. Baju, kaos kaki, dan mainan berserakan di lantai. Ibu mintanya untuk merapikan kamar sebelum berangkat sekolah. Budi berpikir sebentar, lalu melipat baju, masukkan mainan ke dalam kotak, dan merapikan tempat tidurnya. Setelah selesai, kamarnya terlihat rapi kembali. Oke, pintar. Nah, dari gambar dan cerita yang tadi, apa masalah yang terjadi pada cerita tersebut? Kamarnya berantakan. Berantakan. Nah, apa sih seharusnya yang dilakukan Budi ketika melihat kamarnya berantakan? Bersihkan. Ya, bagaimana perasaan Ibu Budi jika Budi mau merapikan kamarnya? Senang. Bangga ya. Nah, apa sih aturan yang diterapkan di rumah Budi itu? Kebersihan rumah kamar. Nah, mengapa penting bagi Budi untuk menjaga kerapian kamarnya? Supaya nanti kita Bersih supaya tidak ada kecoa. Ya, semoga
Oke, anak-anak, apa sih aturan di rumah itu? Aturan di rumah adalah kesepakatan yang disepakati bersama oleh anggota keluarga agar kehidupan di rumah menjadi tertib, aman, dan nyaman. Aturan itu membantu kita tahu mana yang boleh dan tidak boleh dilakukan di rumah. Selanjutnya, yakni tujuannya apa sih, Guru? Yang pertama, agar kehidupan di rumah berjalan tertib dan rukun, agar setiap anggota keluarga menjalankan tanggung jawabnya, agar semua orang di rumah merasa aman dan nyaman, dan juga melatih kita untuk disiplin dan menghormati orang lain. Nah, apa sih akibatnya jika aturan itu tidak dipatuhi? Nah, rumah menjadi berantakan dan tidak nyaman, orang tua bisa marah dan kecewa, hubungan antar anggota keluarga bisa menjadi tidak harmonis, dan juga kita menjadi kurang disiplin dan bertanggung jawab. Nah, beberapa contoh aturan di rumah ada tidur tepat waktu, mencuci tangan sebelum makan, menyimpan sepatu di rak, berdoa sebelum belajar, bermain secukupnya, dan merapikan mainan setelah bermain. Oke. Nah, anak-anak, apakah ada yang ingin bertanya terkait materi aturan di rumah, terkait aturan-aturan kita di rumah? Ya, sudah paham ya? Nah, sekarang saatnya kita berdiskusi dan mengerjakan lembar kerja. Nah, ini ada 3 bagian yang harus kalian kerjakan secara berkelompok. Nah, kelompoknya bagaimana? Yang sebelah sini kelompok 1, sana kelompok 2, 3, 4. Oke, paham? Yang bagian pertama, kalian memberi tanda centang untuk setiap sikap patuh dan tanda silang untuk tidak patuh aturan. Dan yang bagian kedua, kalian mengelompokkan gambar aktivitas mentaati aturan sesuai waktunya. Misalnya nih, kalian bermain secukupnya. Bermain itu biasanya kalian lakukan di waktu pagi, siang, sore, atau malam? Sore. Nah, ditambahkan pada bagian sore hari. Seperti itu contohnya. Dan yang bagian ketiga, nanti kalian mengisi pertanyaan berikut. Jelaskan alasan pentingnya mentaati aturan dan jelaskan apa yang dapat terjadi jika aturan di rumah tidak dipatuhi. Bisa dipahami? Bisa. Ada yang ingin ditanyakan? Belum. Oke. Waktu kalian mengerjakan selama 2 menit ya, anak-anak. Dari buku. Oke, anak-anak, silahkan dikerjakan, jangan ada yang rame ya. Dikerjakan dengan benar, dengan tertib. Oke, anak-anak, waktu kalian mengerjakan sudah selesai ya. Sebelum itu, mari kita nyanyi lagu aturan di rumah. Yuk, gini. Cara nadanya pakai nada lagu pelangi-pelangi. Ayo kita mulai. 1, 2, 3. Aturan di rumah ada beberapa. Inilah contohnya. Marilah tetap nakal. Satu bangun pagi, 2 beribadah. Yang ketiga yang hormat orang tua. Aturan keempat, jaga kebersihan. Pamitlah ketika akan berpergian. Jadi anak
tentang aturan di rumah. Ya. Jadi ini beri tanda centang untuk sikap patuh aturan dan silang untuk sikap yang tidak patuh aturan. Nah, di gambar yang nomor 1 ini ada gambar orang membuang sampah sembarangan. Nah, ini termasuk tidak patuh aturan, jadi diberi tanda silang. Nah, yang kedua itu ada anak-anak sedang menyapu, dan ini kita membantu membersihkan juga. Itu termasuk aturan yang baik, jadi diciptakan. Ya, selanjutnya ini ada gambar orang menyapu sampah. Nah, ini termasuk patuh aturan ya, jadi dicentang juga. Yang ini itu main game sambil marah-marah. Nah, itu nggak boleh dicontoh ya teman-teman, jadi ini dikasih silang. Nah, yang selanjutnya aku punya ini apa ya namanya, rumah-rumahan. Terus ini dibuka toh. Nah, ini kan disuruh ngelompokin. Misalkan nomor tadi aku mengelompokkan di pagi hari ada merapikan tempat tidur, mandi dan ganti pakaian, sarapan bersama, dan berpamitan ketika ingin berangkat sekolah. Nah, selanjutnya di siang hari tadi aku menempelkan pulang sekolah tepat waktu, terus ganti pakaian, makan siang, dan membantu orang tua. Yang selanjutnya itu di sore hari bermain secukupnya, jadi jangan sampai maghrib, jangan sampai larut malam. Terus mandi setelah bermain, lalu meletakkan alas kaki di rak, jadi di rak. Terus yang terakhir mengerjakan tugas rumah. Nah, terus yang terakhir di malam hari ya teman-teman, yang ini ada makan malam bersama keluarga, terus mengerjakan PR yang dikasih bu guru tadi, terus gosok gigi sebelum tidur, dan juga tidur cepat ya, tidak boleh tidur malam-malam, dan besoknya ngantuk saat sekolah. Nah, mungkin sekian ya dari kami. Bila ada salah mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Benar sekali ya jawabannya anak-anak. Nah, dikasih apa? Dikasih B, kasih O, kasih B. Wow, keren. Wow, keren. Baik, terima kasih. Silahkan duduk kembali. Nah, anak-anak, apakah ada yang ingin ditanyakan terkait patuh aturan? Sudah paham. Nah, sekarang saatnya mengerjakan soal evaluasi individu. Karena bersifat individu, jadi tidak ada yang boleh menilai satu sama lain ya. Dikerjakan sendiri-sendiri. Waktunya dalam 1 menit. Mbak Mari Nyoto. Iya. Ayo dikerjakan sendiri-sendiri ya, tidak boleh mengelak. Oke anak-anak, waktu kalian mengerjakan soal evaluasi sudah selesai. Nah, tadi kita sudah belajar apa saja sih? Tentang aturan. Aturan di rumah ada apa saja? Tidur tepat waktu, Membersihkan kamar. pintar. Nah, sebagai anak yang baik, kita harusnya mematuhi aturan di rumah agar semuanya menjadi tertib dan nyaman. Nah, aturan di rumah kan kita juga membantu orang tua nih. Membantu orang tua itu mendapatkan pahala. Oke anak-anak, hari ini kan kalian sudah mempelajari tentang berbagai aturan di rumah kan? Nah, Ibu akan memberikan kalian pekerjaan rumah, yaitu kalian mencatat dari pagi sampai malam apa saja kegiatan atau aturan yang berlaku di rumah kalian selama 1 hari. Nah, nanti kalian tulis di buku tulis ya. Dari pagi hari aku bangun pagi misalnya. Terus siang hari aku apa gitu ya. Paham? Paham. Oke. Nah, bagaimana anak-anak? Senang atau tidak pembelajaran hari ini? Senang. Apa yang kamu pelajari dan membuatmu ingin lebih patuh terhadap aturan? Oke, rumah rapi. Iya. Rumahnya bersih. Sekali Iya. dan Iya. Mendapat Pahala. pahala. Nah, oke anak-anak, mungkin sekian
pembelajaran kita hari ini, kita tutup dengan tepuk berdoa dulu yuk. Tangan ke atas menggapai bintang, tangan ke samping burung yang terbang, tangan ke depan ikan berenang, duduk yang rapi siap berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke anak-anak, mungkin cukup sekian dari Ibu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.